Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru SDN Melati 2, yang pada kesempatan siang ini kita melaksanakan kegiatan kombel ya di gugus kita di sekolah ini SDN Melati 2 dengan nama Gumelas. Ya kan, guru melatih sampir. Semoga dengan adanya kombel kita ini kita semakin banyak memperoleh ilmu pengetahuan, semakin banyak mendapatkan informasi-informasi yang terkini ya terkait dengan IKM, seputar PMM, kombel dan sebagainya. Pada kesempatan ini kombel kita membawakan tema yaitu pemanfaatan PMM untuk peningkatan kompetensi guru di SDN Melati 2. Mari kita melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, tidak dengan bermain-main tetapi dengan bersungguh-sungguh karena kita punya narasumber sendiri. Alangkah baiknya, alangkah hematnya apabila kita punya narasumber dan kita memberdayakannya. Semoga dengan tutor sebaya gitu kan ya istilahnya, kita tidak malu-malu untuk mencurahkan permasalahan yang kita hadapi, karena ini bukan pemateri yang jauh dari seberang sana, tapi ini aset kita, aset SDN Melati 2. Maka dari itu semoga kita selangkah lebih maju daripada teman-teman kita yang ada di sini. Itu saja sambutan dari saya sebagai kepala sekolah di dalam pertemuan kombel kita yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Melati 2 yang telah memberikan sambutan sekaligus tadi sudah membuka atau mengawali kegiatan kita atau kombel Gumelas di SDN Melati 2 ini. Oke, langsung saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, ibu-ibu Dewan Guru SDN Melati 2 yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas sampai pukul 2 siang nanti. Selawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya tak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan tema kita, yaitu pemanfaatan PMM atau platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kualitas SDM yang ada di SDN Melati 2. Oleh karenanya dalam hal ini saya sebagai pemateri, akan tetapi di sini lebih ke sharing dan berbagi saja apa-apa saja yang telah saya lakukan selama ini, dan juga sedikit pengalaman yang saya peroleh dari pengajaran guru penggerak begitu ya. Tapi dalam hal ini, dalam pokok materi kita khusus akan membahas tentang aksi nyata yang ada di PMM. Oleh karenanya kita di sini yuk bareng-bareng belajar bagaimana caranya agar aksi nyata kita itu diverifikasi kemudian diterima sampai dengan terbitnya sertifikat. Sedikit cerita, waktu pertama saya mengerjakan itu sepertinya memang kerepotan Bu Haji ya. Kerepotan tentang pengisian aksi nyata itu sebenarnya seperti apa gitu, karena belum pernah ada bayangan sedikit pun.
Nah, suatu saat saya mengikuti pelatihan online oleh lembaga swasta selama 4 hari dari Zoom, dan sedikitnya ada bayangan gitu ya untuk melakukan atau mengerjakan aksi nyata yang ada di PMM. Oleh karenanya saya meminta materinya sedikit dari beliau dan diberikan. Di antaranya adalah seperti ini contohnya. Apakah ibu-ibu semua sudah pernah membuka di PMM? Belum. Belum aplikasinya. Nah, kalau misalnya belum, bagaimana? Yuk saya mengajak agar kalau yang belum download aplikasinya di Play Store itu diketik aja namanya PMM. Silakan di download terlebih dahulu. Bu Lina mau sudah barangkali ya? Oh, langsung laptop aja. Langsung di HP aja dari Firefox. Oh, Firefox boleh. Artinya kalau sudah ada di HP kita itu lebih mudah sebenarnya, keluar masuknya lebih mudah. Silakan diakses menggunakan akun Belajar ID, dan jangan lupa passwordnya itu minta di Pak Adi ya, di operator. Yang gambarnya ini nih di kamera lihat. Ada kepalanya. Yang pojok nih kayak kepalanya kayak begini. Ya udah. Biru. Biru. Iya benar. Halo Pak Yudi, cegelku. Pak Yodi. Iku Pak Yodi. Pak Yodi. Cara Pak Yodi. Oh, Pak Yodi itu peran tuh. Nah, iya. Biasanya ada ceritanya ini. Pojok inspirasi. Gak apa-apa kan Pak, dari Firefox juga bukanya bisa. Boleh. Tapi alangkah baiknya mau di-download aja, Bu. Penuh. Penuh. Saya dari 42 topik yang sudah saya kerjakan dan sudah berhasil, sertifikatnya itu sudah 10 topik ya. Baru 10 topik. Kemudian di situ Bu, di bukti karya, kalau sudah di-download, nanti hasil karya ibu-ibu ya untuk kepemimpinan sekolah ini alangkah baiknya ibu kepala sekolah misalnya ini, karena sebagai manajer karena nanti diupload aja Bu di kepemimpinan sekolah di sini. Di bagian Cara sini. mana mau panggil itu gimana tuh? Adanya di ini Bu. Ya dari itu ke kemana nih? Udah ada itu mah. Dibuka aja PMN-nya Bu. Iya udah. Nah di sini di bukti karya di Bukti sini. karya. Iya. Kan ada pelatihan mandiri, komunitas, nah LMS. Nah di pelatihan mandiri ya? Pelatihan jangan Bu, di bukti karya di bawahnya. Seleksi kepala sekolah. Seleksi kepala sekolah. Oh bukti karya. Nah bukti karya. Oke, klik ya. Saya di kepala sekolah juga nih Bu, ada belum ada undangan. Terus apa ketemu apa di Kalau sini? demo dulu kayak apa? Gimana? Oh, disambungkan dulu wifi-nya Bu. Sudah. 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 Sudah dibuka Bu. Ya. Di aksi nyata di situ nih karya saya Bu. Karya saya. Di kamera Bu, lihat Bu. Di karya saya di sini. Karya saya. Ah. Iya, diklik. Klik karya saya. Ya, oke. Nah, kemudian di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item. Karya saya nggak jalan. Oh, lagi loading. Muter. Nah, caranya adalah kalau sudah punya bukti karya, di situ macam-macam karyanya termasuk ada artikel. Ya, artikel ya seperti artikel atau pengalaman-pengalaman ibu-ibu yang sudah pernah dijalankan terkait pendidikan, tapi ya jangan yang lain. Mungkin nggak mau keluar nih karena saya nggak punya karya Pak. Lah belum diupload. Yang artinya menunya aja Bu. Kalau misalnya ibu mau menambahkan, nah ini Kamu kan bisa bikin kursi. ini.
Oh, ibu belum pernah bisa ya? Oh, nyatanya nggak lulus C yang pertama. Nah, di sini iya benar masih belum ya semua ya. Belum punya apa-apa. Kalau saya ini sudah saya isi Bu, termasuk di sini praktik baik saya 18 di sini. Kemudian dari artikelnya saya ada 3, kemudian bahan ajar. Kalau bahan ajar ibu-ibu ya yang sudah pernah membuat media misalnya, contoh Bu Ratu biasanya punya kalau Bu Ratu karena sudah pernah PPG. Di PPG itu ada yang namanya kan hasil karya ya. Nah itu boleh Bu, silahkan diupload, diunggah. Nah ini contohnya saya ini ya, sedang membuat media tas kantong pakaian adat. Nah, itu jadi saya dokumentasikan, saya buat hasil karya sendiri. Ya, waktu alat peraga yang saya gunakan waktu itu ini. Itu. Jadi ini mulai dari alat dan bahannya saya dokumentasikan. Kemudian itu proses pembuatannya dan juga ini yang setelah digunakan pembelajaran. Berikutnya itu yang rantai makanan. Kalau dokumen teknis apa? Dokumen teknis itu yang saya pakai itu SKP Bu. SKP. Iya, SKP dari 2020 2021. Iya, tidak apa-apa itu kalau dokumen teknis. Ya supaya file kita tidak hilang atau kalau lupa bisa saya download lagi begitu. Artinya ada fasilitas khusus buat menyimpan. Terus kalau kepemimpinan sekolah apa yang saya ini? Nah, Ibu sebagai penanggung jawab terkait misalnya perpustakaan sekolah gitu Bu. Atau penanggung jawab pojok baca walaupun di situ kan ada wali kelas ya. Nah, itu nanti dibuatkan aja Bu. Ibu sebagai iya dokumennya diunggah, kemudian Ibu sebagai penanggung jawab di situ. Nah, nanti itu kan masing-masing wali kelas itu kan diberikan penanggung jawab kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6 karena bulan Desember ya, kalau tidak salah akan PKKS ya, penilaian kinerja kepala sekolah. Dan menurut informasi dari Ibu Kepala Sekolah katanya kan mau dihidupkan kembali setelah PKKS yang lalu kan sudah vakum. Jadi supaya termasuk saya sendiri supaya lebih bersemangat lagi begitu. Dibuatkan SK-nya dan masing-masing guru nanti mengunggah. Dan jangan lupa kerjanya juga actionnya di lapangan kan begitu. Sedikit demi sedikit ditata gitu. Terus praktik pembelajaran sama media tadi ya? Nah, praktik pembelajaran itu banyak sekali. Contohnya Bu, seperti praktik pembelajaran ya belajar aja kita ngajar. Kita ngajar dengan menggunakan Infocus, unsur tipeknya boleh silakan. Kemudian juga kelas 1 apakah sudah pernah melakukan P5 misalnya. Itu boleh nanti itu praktek pembelajaran itu dimasukkan, divideokan gitu Bu. Nanti kalau itu mas saya bantu untuk mengedit videonya. Yang penting ada proyeknya dulu dibuat sama Ibu tentang pembuatan apa misalnya. Ada gitu. Praktik baik misalnya salah jumpa segala macam itu ya. Bisa divideokan juga Bu. Ya praktek baik. Tetapi praktek baik di sini yang saya unggah itu adalah praktek aksi nyata saya yang telah lolos verifikasi di PMM. Kalau saya gitu. Berarti harus mengisi data ini Pak ya, kalau kayak harus ID. Iya, itu yang lebih ringan itu di HP, tetapi untuk mengerjakannya nanti saya sarankan itu di laptop. Karena untuk mengunggah datanya kan biasanya lebih cepat kalau di laptop. Yang ini Pak? Nah betul itu sudah terbuka. Udah. Di pelatihan mandiri. Ini nanti kalau misalkan bukti hasil karya. Iya betul. Tapi nanti aku kerjainnya dari laptop. Iya gitu.
Itu hanya menunya saja. Menunya. Di bukti karya. Nanti kan Bu Ratno mah banyak tuh karyanya Yang sebenarnya. itu ya. Ya itu diunggah aja, nggak apa-apa. Gitu. Terusnya kayaknya juga lebih gampang. Sekarang di upload juga. Iya, enak lebih ringan. Kalau di laptop ya. Terbantu sih Bu kalau sudah ada bahannya, projectnya. Yang penting nyari projectnya itu soalnya. Kalau sudah ada projectnya, nanti saya bantu untuk upload dulu. Terima kasih Pak Yudi. Jadi itu ya. Para RPP, nah RPP yang sudah Ibu buat nanti boleh diupload di RPP. Di bagian menu RPP di sini ada. Ya, boleh kurtilas kalau yang kelas 1 dan 4 selain itu boleh kurtilas. Kalau 1 4 kalau bisa mah kurikulum merdeka karena sudah diberlakukan. Kecuali nanti tahun 2024 itu full semuanya. Kecuali sekolah penggerak itu sudah semuanya. Ya buat dia. Apa? Oh iya boleh. Contohnya itu ya. Iya, biasanya lihat itu. Dia tuh banyak Di banget. PTK apabila Bapak Ibu-ibu punya PTK boleh PTK. Nanti diunggah di karya lainnya Ibu. Saya tuh ada 2 PTK-nya. Rencana saya nanti kalau dibutuhkan boleh saya download atau saya rubah paling. Kalau dibutuhkan begitu. Rencana dulu waktu saya PPG, setelah selesai sebenarnya saya jadi dalam hati saya sendiri pengen membuat itu dalam 1 tahun itu 1 aja. Iya, harusnya. Sampai selesai. Jadi ketika dibutuhkan naik pangkat itu resmi dari kita sendiri. Iya, Sah. Dan kemudian kemampuan kompetensi kita juga tentunya meningkat sebenarnya. Iya, Pak. Sudah dibuka Ibu-ibu yang di pelatihan mandiri? Dari HP. Ya boleh dari HP. Kemudian klik pelatihan mandiri. Kemudian di situ ada topik. Komando udah. Orang punya HP muter-muter aja. Bisa Topiknya apa? Itu yang paling berdiri dulu. Pelatihan mandiri ya. Ada tuh ya. Nanti di topik banyak sekali topik. Di karya saya itu Kak. Bukan gitu. Di pelatihan Pelatihan mandiri. mandiri apa nama itu? Kemudian ada topik di situ Bu. Oh kembali dulu. Kembalinya kalau kita dari sini. Pak, saya mau terkendala sama aku. Iya, Pak. Kembali lagi. Tahu begini ya. Kenapa? Nggak tahu aku. Nah, Itu kakak yang kemari. Dari mana ya? ya dari topik. Kita berapa di? Siapa yang pengen sampai masuk ke Tinggal aksinya saja. Tadinya mau bayar. Butuh perbaikan aksi nyata. Jadi saya begini nih, berarti harus Nah ini Bu Abdul. Nah ini akun belajar ID-nya belum masuk ke HP. Jadi Ibu tambahkan akun, kemudian email akun belajar ID-nya dimasukkan, sanginya kita lihat masukkan supaya akun ini kan ada Robiatul di sini. Ada lagi satu lagi nih, Bikin sendiri lagi. ditambahkan. Ada tambahkan. Full gratis Bu. Canva juga nanti aksi nyatanya boleh menggunakan Canva. Nah, itu yang Nanti disarankan oleh iya. saya. Jadi hari ini pengen saya itu belum apa ya ke pembahasan materi atau caranya saja nanti mengerjakannya. Kemudian akan saya bantu dengan menggunakan AI Bu, artificial intelligence Bu. Ya ChatGPT. Oh, nomor wacana. Ya itu memudahkan kita nanti untuk membuat aksi nyatanya. Iya dari Canva kan ya. Iya disuruh dari itu saya. Boleh dari Canva atau PowerPoint misalnya. Tapi orang Canva. Ininya mah ada aplikasinya. Katanya di sini Merdeka Belajar tapi butuh perbaikan aksi nyata. Lurus kan berarti. Tinggal ngapa-ngapa aja bagi kemarin kan ada MOS ya. Ini pengenalan lingkungan sekolah itu.
buat si video, kasih judul, kasih ini, diedit, masukin ke situ. Ada perintahnya Bu. Hah? Nanti saya belum ke materi nih, belum ke materi saya nih. Ya, Jadi itu baru ada pengenalan perintah. aja. Ini ibu-ibu nih yang sudah saya kerjakan, yang sudah hijau itu sudah ada sertifikatnya. Jumlahnya ini 42 topik semuanya sudah saya kerjakan. Apakah ini atau bukan? Iya, ini. Saya sudah dapat sertifikatnya. Berapa pendidikan tuh? Iya. Untuk materinya bisa atau bukan nggak ya? Nah itu sudah tersedia, ini sudah saya download. Lebih baik ini ya kita ikuti instruksi dari ibu kepala sekolah. Kita mengerjakan topik PMM-nya yaitu Yang pertama aja kan biar seragam ya IKM. yang kurikulum merdeka kalau mau Merdeka, iya, ya. kurikulum merdeka biar seragam gitu biar Iya. kita satu-satu. Kurikulum merdeka ini nih. Kurikulum merdeka itu terdiri dari 2 modul ya. Ya seperti biasa, sudah terbuka belum ibu-ibu? Belum, mesti diklik mereka. Bisa nih. Oh, bisa. Nah seperti biasa ya kita belajar ini menonton video, betul. Iya. Nonton video terlebih dahulu. Seperti ini contohnya nih. Adanya apa dulu? Videonya enggak ada. Modul 1 pertama Bu, modul 1. Baik. Terus Pak, adanya tentang kurikulum Tentang kurikulum merdeka. Nah, yaitu tentang mengapa itu kurikulum. Iya. Nah, di situ kita belajar Bu Lina. Belajarnya cuma ya online begitu tuh. Kita kerjakan dulu semua. Nanti setelah menonton video nanti ada pertanyaannya Bu. Nah pertanyaannya itu berhubungan dengan video yang telah kita tonton tadi tuh. Makanya kita harus fokus ke materi pematerinya gitu. Apa yang telah dia sampaikan tentang kurikulum merdeka. Setelah itu memilih pilihan jawaban pilihan ganda kita jawab. Kemudian juga ada refleksi. Semua item itu ada refleksinya. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita pelajari, selalu seperti itu Bu. Di PMM itu. Ya, cara buka videonya gimana sih Pak? Sudah terbuka. Tuh ya tentang kurikulum merdeka. Nanti. Terus dari sekitar kurikulum merdeka. Coba kembali dulu Bu. Oh, dapat tahu itu. Coba dari sini ya. Oh jangan Bu, jangan. Coba kembali lagi dari pelatihan mandiri tadi. Enggak pas mau aku belajar. Rasanya sama ini. Pelatihan mandiri. Bawah Itu tahu, ayo tergantung belakangnya apa tuh. Ini apa sebenarnya? Misalnya organisasi, masing-masing buat ya. Kalau gaya belakangnya itu apa? 1, 2, 3 apa ya? 21. Nih Bu, dilihat aja di layar Bu. Atau gaya 21 berarti ya? Iya. Iya Bu Haji ya. Di pelatihan mandiri, kemudian topik Bu Haji. Yang tadi Ini ada di Pak Haji semua. Di Pak Nih Haji. Bu, saya ulangi ya. Enggak, Pak, saya mau dengar Nih, satu. ini kan ada di pelatihan mandiri nih. Aku sekitar 25. Udah tahu, 13. Nah, coba teh Nah, dari antara itu terus. Nah, kemudian scroll ke bawah, di situ ada pelatihan mandiri nih. Nah, ini. Nah, kemudian di topik di situ Bu. belakangnya nama teteh. ada ya ini tampilan-tampilan hilang tadi maaf. Kita mulai ini. Boleh Loading mungkin ya. Buffering. Ini udah ketemu pelatihan mandiri sih. Ya, Tapi ya topik nih. videonya harus mulai. Iya. Atau kamu WA lagi minta dikirim akun belajar ID. Kan di kertas lembar tuh bakul yang gede tuh. Ditempel bakul di pelajar nanti aku beli catat nih. Pakai pen, bupen. Tapi caranya nggak bisa Iya kalau nanti saya bang. kalau kan udah ada nih.
nanti ditahu. Ini langsung masuk. Iya masuk. Tujuan tuh disempel di sekolah. Semua kali. Ingat ini namanya Natura Gaya 21 Gak di rumah dulu sana kan. FD belajar ID kan? Aku belajar ID sudah masuk di HP belum? Udah. Udah. Otomatis sudah. Udah. Masuk aja dulu ke Google. Nanti ada tinggal 2. Nah milihnya yang belajar ID nanti harus masuk. adanya kombel. Belum bu. Ini satu lagi. Ada Pak kemarin tak tahu. Nah ini nggak ada nih. Nah, satu lagi itu nggak bisa bu, itu imam pribadi. Biasanya ada 2, imam mandi dan di atasnya ada. Sudah ada Pak. Iya. Udah tambah. Tuh, kalau di HP saya mah contoh Nih, tapi nih, lagi nih, rekam. ada tuh. Payudit. Berarti tinggal pindah ini aja kan? Nah ini klik ini. Nah, iya ini kan. Klik formulir ya. Ya kurikulum mereka bu. Udah hijau ibu mah barangnya. Udah checklist, tinggal aksi nyata doang. Iya bu, nanti saya bantu bu. Iya. Kita lanjutkan lagi ya Bu Haji ya, di otak atik aja ya dulu ya. Kita lanjutkan ya ibu-ibu ya. Bu Lina bisa tolong dikecilin dulu. Ya. Nah, kemudian kalau sudah kebuka Bu Lina sudah ya, tinggal dilanjutkan saja nanti di rumah juga bisa. Penyebab aksi nyata itu biasanya sering sekali ditolak. Di antaranya adalah yang pertama itu tidak sesuai judul atau panduan dengan lengkap. Jadi biasanya kalau sudah kita kerjakan semuanya dari awal sampai akhir, nah kemudian aksi nyatanya itu kita pilih tuh, ada pilihannya untuk guru, untuk kepala sekolah, dan temanya juga ada di situ kita pilih. Nah, setiap aksi nyata di situ akan berbeda sesuai perintahnya. Nah, maksud di sini adalah ibu-ibu semuanya harus menyesuaikan perintahnya dengan lengkap. Apa saja yang diperintahkan di dalam pengunggahan aksi nyata tersebut, gitu ya. Kemudian umpan balik itu tidak sesuai dengan respon yang diharapkan dan pelaporan juga tidak benar. Contoh, saya pernah meng-share di Melati 2 misalnya. Itu sebenarnya saya membuat Google Form bu. Saya share di Melati 2. Nah nanti diberikan umpan balik. Umpan baliknya itu ya sesuai dengan kondisi yang materi yang saya share gitu. Kalau misalnya baik ya katakan baik gitu. Kalau misalnya atau kurang katakan kurang. Kurang dalam arti itu adalah untuk kita sebagai refleksinya agar ke depan itu lebih baik. Tujuannya adalah seperti itu. Dan boleh, yang penting ada interaksi antara si pembuat aksi nyata dan juga si audiens gitu, di sekolah khususnya. Ini contoh aksi nyata itu jadi ada 2. Aksi nyata yang ada di dalam atau di dalam tugas tersebut 1. Ada yang aksi nyata yang di-share ininya nih Bu. Misalnya saya aksi nyata ya, saya mau nge-share tentang bahan ajar misalnya ya. Itu jangan langsung dari sini di-share gitu Bu. Ini dibagikan langsung misalnya ke WhatsApp atau salin link. Itu namanya itu umpan balik di luar. Yang dinilai itu bukan itunya, kalau agar kita lulus begitu, tetapi umpan balik yang ada di dalam. Contoh, saya bukakan ini nih Bu, Google Form yang telah saya buat dan sudah saya share ke teman-teman. Nah, di sini topik saya contohnya mengenal kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jadi kita buat ya Google Form-nya, kemudian item pengisiannya, judulnya kita tulis di situ, kemudian nama lengkap dan gelar, kemudian instansi atau unit kerja,
berikan saran atau masukan untuk meningkatkan kualitas refleksi saya dalam kurung Yudi Ismanto di sini nih. Nanti kalau ibu-ibu yang dibuat nama sendiri. Kemudian apakah ada langkah konkret yang bisa saya Yudi Ismanto ambil untuk mendukung peningkatan efektivitas tim secara keseluruhan berdasarkan refleksi ini? Nah, kita buat lagi ibu-ibu. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal bagikan saja begitu. Kita atur, kemudian responnya di sini saya dua ya. Dan ini sudah selesai verifikasi dan dapat sertifikat. Ya, betul. Ngeprint sendiri ya. Ngeprint sendiri, tinggal di download saja A4, kemudian kita minta fotokopinya Pak biar saya masukkan ke ini aksi nyatanya. dan sertifikatnya. Oh, sertifikatnya ada, Bu. Biar ada guru ini kan di situ tuh saya membuat itu apa sih kan yang kemarin kurang tuh itu dari aku. Jadi sertifikat segala macam dari guru itu ada di satu buku itu. Prestasi guru. Buku prestasi guru. Saya ada sertifikat pembatik, Bu, ada 2, level 1 dan 2. Kemudian PMM ada 10, sudah saya print. Boleh kalau misalnya mau pelengkap, nanti saya berikan. Ya kan takutnya kan Pak Yudi udah lulus, mana sertifikatnya? Takut itu. Iya. Udah ada gitu. Ada 10 Pak. Nah, seperti ini, Bu, sertifikat bintang itu. Yang kuning-kuning ini. Ya, yang kuning itu. Itu contohnya. Apa saja sertifikatnya ada di bawahnya rinciannya gitu. Nah, untuk kurikulum merdeka, ibu misalnya mau buat, nanti saya kirim filenya. Ya, saya mau ke merdeka tuh. Biar lulus satu acana, dapat bintang 1 gitu. Sudah saya buat ini perencanaan berbasis data, ada, Bu, yang rapor pendidikan. Itu yang terbarunya kata Pak Pusat. Referensi perencanaan berbasis data ini. Nah, formulir Google Form-nya nanti disertakan, Bu. Ibu buat lagi ininya nih. Itu. Nanti di Canva itu tinggal di embed aja, Bu. Ratu muda sudah biasa itu. Jadi tinggal klik saja nanti langsung terhubung. Gitu. Padahal di pembelajaran Revo itu biasanya segala Revo, iya, saya sudah dapat 4, Bu, Revo. Ya. Cuma tidak ada barcode-nya. Cuma kita nggak praktek, nggak punya laptop soalnya. Nah, dari mana saya dapatkan ini, ibu-ibu? Saya meminta bantuan dengan artificial intelligence, ya. Jadi di aplikasi di sini nanti ngetik aja, bantu saya membuatkan aksi nyata dengan judul Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka ya, dengan topik kurikulum Merdeka. Kita enter. Nah, nanti ChatGPT ini akan membantu kita membuatkan deskripsinya. Nanti di dalam tugas tersebut, setelah kita menyelesaikan satu topik kurikulum merdeka, di bawahnya itu kita milih aksi nyatanya yang mana. Saya lupa ada berapa item itu. Nah, kita milih yang cocok kita yang mana. Nah, nanti kita sesuaikan saja apa yang dipinta dari pertanyaan tersebut. Itu kaitannya dengan nomor 1 ya. Nah, kemudian untuk umpan baliknya itu di Google Form nanti di-share aja, di screenshot tuh di WA grup melatih2com misalnya. Pertama kita kirimkan file kurikulum merdekanya, yang keduanya adalah kita kirim link daripada Google Form itu. Nah, kemudian kita screenshot tuh, 1 aja itu screenshot.
Nah, nanti kita tunggu beberapa saat kalau teman-teman kita sudah merespon, sudah memberikan umpan balik, nanti kita screenshot tuh. Oh, ada Pak Yudi, Bu Ratu, Bu Lina, misalnya Bu Wulan, Bu Atul, Bu Haji misalnya sudah ada tuh. 3 sebenarnya sudah cukup, 3. Tapi banyak misalnya 5 atau lebih misalnya itu lebih baik. Nah, saya anjurkan, saya rekomendasikan agar membukanya di laptop karena tampilannya lebih luas. Nanti di screenshot terus aja misalnya gitu tuh ya. Kemudian kita langsung ke WA gitu, kita kirimkan, nanti kita download. Misalnya melati2.com. Nah, gitu langsung misalnya gitu bisa. Nah, ini bentuk umpan baliknya. Kemudian setelah materi, kemudian Google Form, lalu umpan balik ya. Jangan lupa dokumentasi, Bu Haji. Nah, biasanya dokumentasi ini orang-orang yang ditolak itu tidak ada kegiatan. Dokumentasi kan bagian dari aktivitas. Iya. Jadi kalau tidak ada dokumentasinya, ya semua orang mungkin bisa membuat narasinya, tetapi apakah benar melaksanakan atau tidak kan belum tahu kan begitu. Jadi usahakan ada dokumentasinya. Nah, ini waktu saya di CGP juga ini. Nah, kemudian refleksi terakhir. Refleksi itu penting. Jadi kesimpulan tentang topik yang telah kita pelajarinya itu apa begitu. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini saya buat lagi. Google Formnya jangan lupa. Kemudian umpan balik. Ini saya ambil lagi ada temen-temennya Pak Adi nih. Yes, ini. Artinya Pak Ayo. Dokumentasi. Oh iya benar. Ya. Nah, ini refleksinya. Refleksi itu penting. Nah, ini lolos nih. Kalau enggak 3 saya dapat sertifikat semua, Bu. Nah, ini aksi nyata PRM saya tentang perencanaan pembelajaran SD paket A. Nah, ini juga sudah keluar nih. Sertifikatnya sudah keluar. Ini hanya begini aja sih sebenarnya, Bu. Yang pertama mau uraian materinya, yang kedua itu Google Form-nya, umpan balik sama teman kita gitu ya. Nanti jangan lupa tuh di screenshot tuh. Ya. Kemudian dokumentasi pelaksanaannya. Screenshot itu sebagai bukti umpan balik bahwa kita itu sudah memberikan umpan balik gitu, Bu. Feedback terhadap pembelajaran yang kita lakukan itu hasilnya ada, buktinya ada gitu. Kalau sekarang kan harus serba bukti. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi itu seperti penyebaran pemahaman terhadap rekan kerja kita misalnya. Seperti sekarang ini gitu. Saya sedang melakukan praktik baik gitu. Salah satunya itu contohnya nanti di foto, nanti dimasukkan ke Canva misalnya. Jadi seperti ini. Ini Canva sederhana aja ini, Bu. Ada dokumentasi foto, Bu. Nah, ini biasanya aksi nyatanya itu ditolak karena tidak memuat kegiatan dokumentasi fotonya tidak ada. Atau aksi nyatanya misalnya mintanya ada 2, Bu, biasanya. Ada yang dokumen PDF dan juga ada yang minta video. Sebab aksi nyata sering ditolak, diantaranya yang terakhir yaitu plagiat atau copy paste. Misalnya punya teman kita, misalnya punya Bu Haji, saya fotokopi tanpa adanya desain ataupun modifikasi. Jadi cuma di copy utuh gitu, itu tidak boleh. Seperti saya juga aksi nyatanya boleh di copy sama Ibu, tetapi dimodifikasi dari warnanya. Kemudian refleksi ataupun kata-kata itu tolong dirubah. Biasanya refleksi itu nanti di copy sama asesornya, nanti di plagiarisme
sama enggak dengan itu? Nah, intinya ini harus bawa laptop semua. Ya. Pakai satu-satu gampang ya. Dari HP muter-muter aja. Kalau bisa nanti pertemuan yang akan datang ya Bu Bulan ya. Iya, siap. Kita bawa laptop semua, kita tentukan satu topik saja. Iya. Misalnya apa kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka itu kalau di daerah lain ya, informasi yang saya terima bagi mereka yang ASN dan sudah serdik itu ada yang mewajibkan daerahnya, bukan nasional ya, daerahnya, pemerintah daerahnya mewajibkan agar mengikuti satu saja topik di PMM agar cair sertifikasinya. Dan nyata itu ada di daerah lain, tapi bukan di Kabupaten Serang. Nah, khawatir ada seperti itu aturannya. Yuk kita sama-sama belajar, mencoba mengerjakan pembelajaran di PMM. Komunitas kita yang sudah ada di PMM juga itu tidak bisa menjadi pengurus ya kalau tidak mengerjakan satu topik kurikulum merdeka. Jadi di sistemnya dia nggak mau aja. Makanya di komunitas itu hanya saya aja satu, Adi belum lagi, semua belum gitu. Nanti kalau sudah ada yang selesai, nanti akan saya tambahkan lagi menjadi. Iya Pak ya, kalau menjadi persyaratan untuk sertifikasi mah pasti pada ini mau gerakan nyata. Di beberapa daerah lain itu sudah memperlakukan. Lah ya itu Pak, waduh kalau iya gimana? Ya. Jadi gini aja Bu, silahkan di sini kan aksi nyata saya kan sudah ada nih, nanti dimodifikasi saja gitu, mulai dari gambar, refleksinya, gitu. Nanti saya share di grup aja ya. Pak, kalau misalkan biar lebih cepat misalkan ya, saya ngikutinnya PMM-nya dari hasil karya, mau apa ya? Dari hasil karya mana Bu? Hasil karya yang saya punya gitu kan, dapetnya di hasil karya. Boleh, kalau bisa begini Bu, hasil karya yang sudah diunggah itu yang sudah lolos PMM, sudah dapat sertifikat. Artinya validasinya itu memang betul-betul sudah lolos gitu. Jadi kerjakan dulu yang ada di Kerjakan dulu PMM. PMM. Nah, kalau sudah dapat sertifikat, kita yakin dong, oh bahwa hasil karya kita ini sudah lolos nih. Baru kita unggah di bukti karya gitu. Satu dulu nih ya. Jadi PR-nya mengerjakan satu topik kerja di PMM. Kita tentukan saja tuh Bu, topiknya apa yang kita kerjakan sama-sama. Misalnya kurikulum merdeka dulu nih. Iya kan tadi Ibu bilang. Nah, berarti satu kurikulum merdeka semua guru. Usahakan hari pertemuan berikutnya hari Rabu itu membawa laptop, kita saling membantu, tidak ada yang menggurui dalam hal ini. Kita saling sharing. Kita lolos gitu yang Sampai gue lolos sampai dapat saya sertifikat. tinggal aksinya doang. Iya. Boleh supaya udah aja sih yang ngomongin biar dapat sertifikat. Ini saya sudah ada Paling beberapa biasa aksi. dulu selesai. Bu kadang ya aksi nyata yang sudah kita buat di PDF itu tidak ketika diupload itu tidak bisa diterima Bu. Kenapa? Filenya. Makanya harus dikompres, biasanya terbesar kegedean. Dikompres. Iya, ada juga saya yang sudah dikompres. Kadang sampai 3 kali Bu saya Bu. Paling besar berapa? Saya lupa ukurannya Bu. Kadang ada, kadang kompres. Besar berarti ya Pak ya. Iya, makanya di sini ada Dua kompres koma tuh. lima. Aksi nyata Merdeka Belajar dikompres. Nah, ini nih sebenarnya karena tidak masuk tadi ini. Nanti Di bawah tidurnya enak turu. Yang Iya, dapat ada dapat kesempatan ibu untuk iya daftar di tulisannya itu Buku ada delem ya. Itu semoga berhasil lah. Amin. Karena banyak sekali pengalamannya nanti setelah masuk aja. Selain pengalaman IT, kemudian sama temen-temennya. Pokoknya ketika ada kita tidak paham atau ada kesibukan lain, kita saling membantu sesama teman. Awalnya saya ngedon, saya bisa apa gitu ya. Saya takut, ternyata malah lebih semangat. Senang saya Bu, malah di CGP itu senang karena kebersamaannya itu gitu. Saling membantu, tidak ada yang meremehkan. Ini sertifikat saya ada 168 yang saya udah buat di waktu PPG.
Jadi itu di My Esopaka juga diupload di situ juga ya. Makanya siapa itu kecapean saya baca hanya berapa itu? Lah, emang di situ juga bisa diupload itu Apanya? di aksi nyatanya. Bisa mau berapa aja itu, cuma dia satu-satu. Oh, gitu. Gitu, buku temanya apa, kelas berapa, tujuannya, kemudian deskripsinya apa, peruntukannya gitu. Kita upload filenya, kemudian sukses. Kesimpulan ada. Kesimpulan itu sudah ada di dalam file. Jadi itu mah hanya diunggah saja, sebenarnya lebih mudah. Dan kapasitasnya sampai berapa ini tidak terbatas, Baji. Kelebihannya kalau kita punya dokumen-dokumen penting, pembelajaran khususnya, kita upload aja. Gitu. Oh, ukurannya bebas terbatas. Betul. Kemudian sepertinya terkait peningkatan kompetensi guru, ini dinilai otomatis di rapor pendidikan. Iya. Makanya sekolah sangat beruntung apabila guru-gurunya itu aktif semua. Aktif semua mengerjakan PMM. Nanti di rapor pendidikannya kan ada tuh kinerja guru atau apa itu. Oh, kenapa kemarin banyak yang dapat bos kinerja tuh ya? Karena salah satunya gurunya sama siswanya juga bagus ya. Iya, nilainya gitu. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.